Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang jenis dari machine learning, yaitu materi kita adalah reinforcement learning dengan reward dan penalti. Nah, di sini anggota kelompok 7 yang pertama yaitu teman saya, Tamam Abdullah Hakim dengan NIM berikut. Nah, yang kedua adalah Mufti Mulia dengan NIM berikut. Yang ketiga saya sendiri, Salva Junta dengan NIM 104. Dan yang terakhir, ada Ustaz Haris Farizi itu dengan NIM berikut. Untuk berikutnya, yaitu bagian saya menjelaskan tentang definisi. Apa itu reinforcement learning? Nah, RL ini adalah reinforcement learning adalah cabang dari machine learning, di mana sebuah agen belajar mengambil keputusan secara bertahap untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara mendapatkan umpan balik atau feedback dari lingkungannya berupa hadiah reward atau hukuman punishment. Prosesnya sangat mirip dengan bagaimana kita, manusia atau hewan belajar melalui coba dan salah atau trial and error. Kita melakukan sesuatu, mengamati hasilnya, dan menyesuaikan perilaku kita di masa depan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah tujuan utama ya dari RL itu sendiri. Nah, agen tujuan utama agen RL sangat sederhana, menemukan serangkaian aturan atau yang kita sebut kebijakan policy yang akan memaksimalkan total akumulasi hadiah kumulatif reward yang diterimanya dari waktu ke waktu. Total hadiah ini sering disebut return dan umpan balik untuk belajar ini datang dalam dua bentuk utama, reward hadiah dan penalti hukuman. Saya Tamam Abdul Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep reinforcement learning yang kita gunakan. Di sini ada yang pertama yaitu agen. Agen di, agen di sini yaitu ular. Kemudian tugas agen adalah memutuskan arah gerak di setiap langkah permainan. Dan agen tidak diberitahu secara eksplisit arah yang benar, melainkan harus belajar dari pengalaman dengan mencoba berbagai tindakan dan menerima reward sebagai umpan balik dari yang telah dikerjakan. Kemudian ada konsep yang kedua yaitu lingkungan atau environment. Lingkungan di sini sendiri yaitu papan permainan yang berbentuk grid, tempat untuk ular itu bergerak. Kemudian di dalam lingkungan ini, di dalam papan ini terdapat posisi makanan dan batas papan yang membatasi ruang gerak dari ular itu sendiri. Kemudian lingkungan memberikan respon atau feedback terhadap setiap aksi yang dilakukan oleh agen atau ular berupa perubahan posisi dan reward. Kemudian konsep yang ketiga yaitu tindakan atau action. Aksi yang dapat dilakukan oleh ular atau agen di sini adalah bergerak ke 4 arah utama, yaitu yang pertama ke kanan, kemudian ke kiri, dan ke atas dan bawah. Agen memiliki agen memiliki aksi berdasarkan kebijakan atau policy yang sedang dipelajari. Misalnya dengan strategi Epsilon Greedy, gabungan eksplorasi dan eksploitasi. Kemudian konsep yang keempat yaitu reward dan penalti. Reward di sini yaitu +1 apabila ular atau agen di sini berhasil memakan makanan. Dan adapun penalti langsung mendapatkan 0 diberikan apabila ular atau agen menabrak dinding, menabrak dirinya sendiri. Karena tidak ada hukuman negatif, agen akan lebih fokus pada penguatan perilaku yang menghasilkan reward positif. Dengan cara ini, agen belajar bahwa bergerak menuju makanan adalah tindakan yang paling menguntungkan dalam setiap langkah di sini. Saya Husnul Faris Farizi. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja program. Yang pertama di sini ada penginisialisasian papan permainan dan posisi ular serta makanannya. Yang kedua ada agen atau di sini ular akan mengamati state awal permainan.
Yang ketiga ada agen atau ularnya tadi akan memilih aksi. Di sini ada ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Berdasarkan peraturan dari game tersebut. Ya, yang keempat di sini ada lingkungan memperbarui posisi dan memberikan reward. Di sini rewardnya jika poinnya +1, jika itu ularnya akan memakan umpan. Yang kedua di sini 0 jika ular menabrak dinding atau dirinya sendiri. Selanjutnya ada nilai Q. Nilai Q akan diperbarui dengan rumus Q learning untuk memperkuat aksi terbaik. Yang keenam ada ular akan berpindah ke state baru dan prosesnya akan berulang. Yang ketujuh, setelah banyak episode atau percobaan tadi, agen atau si ular akan mempelajari strategi secara optimal untuk memaksimalkan rewardnya. Ini selanjutnya ada penggunaan program tadi. Di sini ada agennya tadi ular dan ini umpannya. Di sini ularnya itu di training supaya tidak terjadi penalti. Untuk penaltinya tadi akan ketika menabrak dinding atau menabrak dirinya sendiri. Untuk rewardnya tadi ularnya akan ketika makan umpannya tadi eh, akan menambah skornya menjadi +1 ketika setiap satu umpannya dimakan. Di sini ularnya itu sudah di training atau sudah mencoba ini sudah ke 96 dengan skor yang pertama di sini ada 2 ya. Untuk rekod di sini sudah 18. Maksud dari rekod itu adalah nilai tertinggi dari beberapa percobaan tadi. Di sini percobaan yang ke-96 rekodnya ada di 18. Selanjutnya ada di sini diagramnya. Maksud dari diagramnya tadi untuk skor per game ini adalah tadi nilai rekodnya yang 18 tadi atau nilai tertinggi yang didapatkan dari training tersebut. Di sini ada di 18, kemudian ada main score. Maksud dari main itu adalah nilai rata-rata dari ke 98 training tadi itu didapatkan skor di berapa. Di sini masih di angka 1,06. Jadi rata-ratanya masih di angka 1,06. Untuk number of game-nya atau jumlah jumlah trainingnya tadi di sini ada di 98. Oke, selanjutnya Saya Fitri ya dari kelas T. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi reward dan penaltinya. Yang pertama fungsi rewardnya itu adalah +1. Yang pertama memberikan penguatan positif setiap kali agen berhasil memakan makanan, mendorong agen untuk mengulangi perilaku yang menghasilkan reward tinggi, menjadikan indikator bahwa strategi yang digunakan mengarah pada hasil yang benar, dan berfungsi sebagai motivator utama dalam proses pembelajaran agen. Dan selanjutnya adalah fungsi penaltinya yang merupakan hasil 0. Yang pertama tidak memberikan penguatan maupun hukuman. Yang kedua menciptakan kondisi netral sehingga agen hanya termotivasi oleh reward positif. Yang ketiga mendorong agen untuk mengabaikan tindakan tidak produktif, bergerak tanpa hasil. Selanjutnya adalah mengurangi kompleksitas pembelajaran karena fokus diarahkan pada perilaku efektif. Dan terakhir adalah dalam konteks permainan sederhana, penalti 0 dianggap cukup untuk membedakan tindakan yang berhasil dan tidak menghasilkan. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, game ular itu berbasis reinforcement learning membuktikan bahwa agen dapat belajar secara mandiri melalui mekanisme reward dan penalti. Dengan reward +1 saat makan dan penalti saat menabrak dinding dan dirinya sendiri. Ular belajar mengoptimalkan gerakannya untuk memperoleh hasil terbaik melalui pembaruan nilai Q secara berulang. Agen mampu membuktikan strategi pergerakan yang efisien. Pendekatan ini menunjukkan efektivitas RL dalam membangun perilaku cerdas dan adaptif pada sistem sederhana seperti game ular. Dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang baiknya mohon dimaafkan dan apa yang bisa diambil. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.